Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Nova dari program studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan presentasikan berbasis PBI Excel pada pesantren X berdasarkan standar organisasi berorientasi non-laba. Next. Nah, untuk latar belakang dari penelitian saya itu di mana pertama peran strategis pesantren. Nah, pesantren itu memiliki peran strategis dalam mencetak generasi berakhlak dan berilmu. Di samping fungsi pendidikan, pesantren juga kerap mengelola berbagai sumber daya keuangan, mengelola dana dari donatur masyarakat, dana BOP, zakat, infak, wakaf, dan usaha mandiri pesantren, di mana pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan itu sangat mempengaruhi pesantren dalam mendapatkan donatur dari luar. Next, Kak. Nah, permasalahan umum di pesantren yaitu yang pertama, sistem akuntansi masih manual, dan yang kedua, kesalahan pencatatan dan keterlambatan laporan. Yang ketiga, itu belum mengikuti standar organisasi non-laba atau ISAK 335. Dan yang terakhir itu keterbatasannya SDM dan anggaran untuk sistem informasi teknologi. Next. Adapun rumusan masalah, yaitu di mana rumusan masalah ini penyusunan laporan keuangan di pesantren menghadapi sejumlah permasalahan yang cukup kompleks, baik dari segi teknis maupun manajerial. Nah, banyak pengurus pesantren termasuk pengurus yayasan dan staf administrasi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan itu seringkali tidak sesuai dengan standar akuntansi, serta tidak mencerminkan gambaran keuangan yang akurat. Pendanaan pondok pesantren umumnya itu berasal dari berbagai sumber seperti sumbangan zakat, infak, dan wakaf. Nah, pendanaan yang datang dari berbagai sumber inilah yang seringkali tidak tercatat dengan baik dalam sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan pedoman akuntansi. Next. Adapun pertanyaan penelitian, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka kita susun pertanyaan penelitian yang pertama, apakah penerapan laporan keuangan di pondok pesantren X dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan? Dan yang kedua, bagaimana rekomendasi penerapan sistem informasi akuntansi berbasis PBI Excel dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di pondok pesantren? Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pedoman standar organisasi berorientasi non-laba di pondok pesantren X. Dan yang kedua untuk merancang bentuk aplikasi akuntansi berbasis VBA Excel pada pondok pesantren X. Next. Adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini bisa diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan yang dapat dimanfaatkan untuk menguatkan teori terkait sistem informasi akuntansi, penerapan ISAK 335, serta penggunaan teknologi seperti PBI Excel dalam organisasi non-laba. Hal ini bisa memperkaya literatur dalam pengelolaan keuangan di sektor pendidikan berdasarkan organisasi berorientasi non-laba. Adapun manfaat praktis, yaitu secara praktis, penelitian ini bisa memberikan manfaat yang nyata bagi pondok pesantren X dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta memberi contoh penerapan sistem yang dapat diadopsi oleh pondok pesantren lainnya. Next. Adapun profil organisasi, di mana Pondok Pesantren Al-Mu'amirah ini merupakan sebuah lembaga di bawah naungan Yayasan Al-Mu'amirah, di mana yayasan ini berdiri pada tahun 91 yang didirikan oleh Hajah Nurlela dan Haji Saifuddin. Nah, pesantren ini menggunakan sistem kurikulum salafi karena banyak mengkaji kitab-kitab kuning seperti Julumiyah, Fathul Qorib, dan lainnya. Pesantren ini berlokasi di Kampung Cilakogirang, Desa Sukamulya, Kecamatan Lorongkondang, Kabupaten Cianjur. Pengelolaan pondok pesantren ini dikelola oleh para pengasuh dan ustadz yang berkompeten dalam ilmu agama, khususnya yang berkaitan dengan ajaran salafi. Nah, para
pengurus pesantren ini sangat memperhatikan kualitas pendidikan dan akhlak para santri. Setelah wafatnya kedua pendiri, maka pondok pesantren ini kini dipimpin oleh Kiai Haji Wawan Abdurrahman hingga sekarang. Next. Nah, ini untuk struktur kepengurusan pesantren Al Mu'amirah Cianjur. Yang pertama ada pengasuh pesantren, bendahara, sekretaris, seksi pendidikan, keagamaan, dan seksi media, serta seksi keterampilan. Next. Nah, adapun permasalahan yang dihadapi oleh uh, ponpes atau pondok ini, yang pertama, pesantren ini masih menggunakan pendataan manual dalam kegiatan keuangan. Dan yang kedua, rendahnya akan kesadaran pentingnya transparansi. Para pengelola pesantren itu tidak memahami pentingnya sistem akuntansi yang berbasis teknologi. Dan yang ketiga, kurangnya sumber daya yang terampil dan pengelolaan pesantren yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dalam akuntansi maupun teknologi. Next. Nah, ini model solusi yang ditawarkan. Yang pertama itu model sistem informasi akuntansi yang berbasis VBI Excel, dan yang kedua model laporan keuangan berdasarkan ISAK 335, dan yang ketiga itu model pengembangan sistem waterfall. Next. Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan, research and development. Metode penelitian ini juga menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi di wilayah tertentu. Nah, data kualitatif yang dihasilkan itu bisa memberikan jawaban terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada model waterfall sebagai metodologi pengembangan sistem informasi. Dengan model waterfall, penelitian ini digunakan untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Next. Nah, ini untuk jadwal penelitiannya, bisa dilihat ya. Next. Nah, adapun tahapan implementasi model solusi. Tahapan implementasi model solusi ini menggunakan tahapan sistem waterfall. Yang pertama ada recruitment, dan yang kedua desain, implementasi, dan verifikasi. Next. Adapun data dan material yang dibutuhkan, yang pertama itu dari data hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan pada pondok pesantren, dan yang kedua itu sistem pencatatan seperti buku umum, buku besar, neraca keuangan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, tanggapan dan saran dari review penyusunan laporan keuangan yang telah mencoba menggunakan Microsoft Office seperti VBA Excel. Adapun materialnya, yang pertama sumber bacaan yang dapat terdiri dari buku referensi, dan yang kedua studi kasus atas setiap penyusunan yang telah diberikan alat penyusunan laporan keuangan atau modul, di antaranya Microsoft Office seperti Word dan VBA Excel. Next. Nah, adapun hasil dan pembahasan, yang pertama itu implementasi tahapan penelitian. Dari implementasi tahapan penelitian itu ada 5 tahapan. Yang pertama, rekrutmen atau analisis kebutuhan. Nah, pada tahap ini pengumpulan informasi terkait kebutuhan sistem akuntansi pesantren itu mulai dilakukan. Proses pencarian kebutuhan yang bertujuan untuk mengetahui keinginan penggunaan serta batasan-batasan pada perangkat lunak yang akan dibuat. Dilakukan pengumpulan data dari wawancara dan observasi. Nah, analisis kebutuhan sistem ini yang diterapkan di pesantren Al-Mu'amirah itu dengan menggunakan metode VSS, adalah pendekatan sistem untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam sistem informasi. Next. Nah, ini permasalahan yang menggunakan dengan metode aspek VSS. Ada performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi, service. Nah, dari permasalahan ini dirangkum. Yang pertama itu permasalahan pada saat ini, dan setelah kita melihat permasalahan saat ini, maka yang dituju adalah kebutuhan dari sistemnya. Next. Nah, yang kedua dari tahapan implementasi yaitu desain.
Nah, setelah merencanakan dengan alat bantu flowchart yang telah dibuat, langkah berikutnya adalah desain. Sistem ini menggunakan software Microsoft Excel dan Visual Basic Application, mulai dari desain table dan desain form input. Desain table itu sistem ini merupakan fondasi utama bagi proses pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan. Dengan struktur tabel yang tepat, proses pencatatan transaksi ini menjadi lebih konsisten, data lebih mudah ditelusuri, dan laporan keuangan dapat dihasilkan secara otomatis. Mulai dari membuat menu aplikasi, terus sheet-sheet untuk menjadi sebuah laporan keuangan. Dan yang kedua itu mendesain form input. Nah, merancang form input dengan VBI itu menggunakan user form agar mudah digunakan dan menentukan elemen input text box. Pengisian username dan password itu harus sesuai dengan data yang telah dimasukkan dan hanya dapat dilakukan oleh admin. Next. Dan yang ketiga itu implementasi. Nah, tahap ini merupakan proses pengembangan pembangunan sistem yang sesuai dengan desain yang telah dibuat. Sistem ini dikembangkan menggunakan Microsoft Excel dengan tambahan pemrograman PBI untuk membuat form input transaksi, validasi otomatis, dan penyusunan laporan keuangan serta secara instan. Ada beberapa tahapan dalam pengembangan aplikasi akuntansi pondok pesantren ini. Yang pertama itu menyiapkan lembar kerja. Nah, terdapat beberapa sheet-sheet yang akan dipakai untuk membuat lembar kerja dalam aplikasi ini. Tahapan pertama yaitu dengan menyiapkan lembar kerja sebanyak sheet yang dibutuhkan dalam menampung lembar kerja berikut. Yang ada menu aplikasi, profil pesantren, ada COA, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan komprehensif, laporan aset neto, dan rekening koran. Next. Nah, dan yang keempat itu verifikasi. Nah, verifikasi di sini ini merupakan tahapan pengujian sistem yang penggunaan sistem itu dilakukan oleh bendahara pesantren. Setelah sistem selesai diimplementasikan, dilakukan tahap pengujian sistem dengan menggunakan data keuangan pesantren. Tahap verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional, serta memenuhi standar akuntansi organisasi non-laba. Next. Dan yang kelima itu maintenance atau pemeliharaan sistem. Nah, tahap pemeliharaan ini merupakan bagian akhir dari proses perancangan sistem berdasarkan metode waterfall. Adapun proses pemeliharaan di pesantren sebagai berikut itu, pertama monitoring harian atau bulanan, dan yang kedua evaluasi kebutuhan, yang ketiga pencatatan error atau feedback, dan yang keempat perbaikan oleh peneliti atau operator, yang kelima backup dan versi kontrol. Next. Adapun keterlibatan organisasi penelitian, nah secara langsung ini melibatkan Pesantren Al-Mu'minah Cianjur ini dalam memberikan izin dan saran untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terkait persoalan yang dihadapi oleh lembaga pesantren. Nah, selain itu, Pesantren Al-Mu'minah ini juga memberikan informasi mengenai kondisi terkini yang menjadi fokus utama penelitian. Adapun luaran penelitian ini, hasil dari penelitian ini berupa sistem informasi akuntansi yang menggunakan aplikasi PBI Excel yang mencakup laporan keuangan sehingga pengelola pesantren bisa lebih transparan dalam memahami sistem informasi keuangan pesantren. Next. Adapun dampak yang akan dihasilkan dari proses implementasi tahapan penelitian ini, itu yang pertama bagi peneliti berupa pengetahuan dan pengalaman praktis dalam menerapkan teori akuntansi dan sistem informasi secara langsung melalui pemrograman PBI Excel dan perancangan sistem. Bagi pesantren, dengan adanya sistem yang otomatis dan struktur, pelaporan keuangan menjadi lebih tertib, rapi, dan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Next. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama itu kebutuhan sistem informasi akuntansi pesantren X itu sebagai organisasi non-laba memiliki kebutuhan pencatatan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan non-laba.
Yang kedua, penerapan PBI Excel ini, perancangan sistem informasi akuntansi ini menggunakan PBI pada Microsoft Excel yang terbukti efektif untuk mendukung pencatatan transaksi keuangan secara otomatis. Dan yang ketiga, kesesuaian dengan standar organisasi non-laba sistem yang dirancang itu telah disesuaikan dengan standar pelaporan keuangan. Dan yang keempat, peningkatan efisiensi dan transparansi implementasi sistem informasi akuntansi ini bisa memberikan dampak positif terhadap efisiensi pencatatan transaksi serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait tesis saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.